Dan sekarang di bawahnya itu kita udah punya aset Bitcoin sebesar 0,00008916 Bitcoin. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membeli Bitcoin di aplikasi Pintu ya. Saat ini saya udah ada di aplikasi Pintunya ya, dan buat teman-teman yang belum tahu, aplikasi Pintu ini merupakan aplikasi yang udah legal bapepti ya. Jadi kalau teman-teman membeli Bitcoin di aplikasi Pintu ini, nantinya kalian akan dikenakan pajak ya guys ya, dan tentunya biaya fee ya, taker maker dari aplikasi Pintu ini ya. Nah, di sini kita akan langsung bahas aja ya teman-teman, bagaimana cara membeli Bitcoin di Pintu ini ya. Untuk step pertama, tentunya teman-teman harus memiliki akun terlebih dahulu di aplikasi Pintu ini. Nah, bagaimana cara daftar akunnya Bang? Cara daftar akunnya teman-teman bisa daftar menggunakan link yang udah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini. Di situ juga udah saya cantumkan video bagaimana cara daftarnya. Oke? Jadi kalian tinggal tonton aja video tersebut. Nah, setelah nanti teman-teman udah daftar akun ya, pastikan akun kalian itu udah verified terlebih dahulu ya, baru kalian beli Bitcoinnya. Karena kenapa? Karena kalau misalnya belum verified, nanti begitu teman-teman jual Bitcoinnya itu teman-teman susah WD-nya ya. Nah, jadi di sini untuk verifiednya ya, kalian tinggal klik menu profile ya yang ada di bagian pojok kanan atas ini. Lalu kalian tinggal klik menu panah yang ada di samping nama kalian ya. Nah, di sini seperti yang kalian lihat ya, akun Pintu saya saat ini statusnya udah verified. Nah, pastikan akun Pintu kalian sebelum membeli Bitcoin itu udah verified juga sama seperti saya ini ya. Nah, selanjutnya ya, setelah teman-teman udah berhasil daftar akun di Pintu ini, ketika kalian ingin membeli Bitcoin ya, pastikan teman-teman udah deposit terlebih dahulu di Pintu ini. Karena apa? Karena kalau teman-teman belum deposit, maka kalian belum bisa membeli Bitcoinnya. Nah, bagaimana cara depositnya Bang? Cara depositnya kalian tinggal klik aja menu deposit. Nah, lalu kalian nanti diarahkan ke halaman ini ya guys ya. Jadi teman-teman itu bisa deposit menggunakan 4 bank besar di Indonesia, yaitu Bank BNI, BCA ya, Bank Mandiri, Bank BRI juga bisa. Lalu teman-teman juga bisa deposit menggunakan e-wallet ya, bisa lewat QRIS, bisa lewat link aja, ShopeePay, OVO dan Dana. Nah, tapi di sini yang mau saya bilang adalah kalau teman-teman deposit menggunakan bank, itu teman-teman nggak kena fee lagi ya. Tapi kalau teman-teman deposit pakai e-wallet ya, contohnya ya kita bilanglah ShopeePay. Nah, kalau kita klik, nah di sini itu ada tulisan deposit via ShopeePay are subject to 1,5% service fee. Nah, artinya nanti kita akan dikenakan 1,5% ya dari total deposit kita. Misalnya kita deposit 100.000. Nah, maka kita akan kena biaya fee sebesar 1.500 ya. Kalau kita deposit 1 juta, kita akan kena fee sebesar 15.000. Nah, oke, paham ya guys ya. Tapi kalau teman-teman deposit misalnya pakai bank ya, misalnya lewat BCA, nah di sini nggak ada tulisan service fee-nya, artinya gratis ya, kalian nggak perlu membayar service fee. Oke, nah kita bisa coba kembali terlebih dahulu ya. Dan buat teman-teman yang memang masih bingung bagaimana cara deposit di Pintu ini, untuk videonya juga udah pernah saya buatkan di playlist channel YouTube saya ya. Kalian tinggal cari aja playlist tentang aplikasi Pintu ya guys ya. Oke, jadi setelah teman-teman udah deposit ya, maka nanti saldo deposit kalian itu bisa kalian lihat di menu wallet ini ya. Kalian tinggal klik wallet. Nah, maka nanti di sini ya, di bagian rupiahnya ini, setelah kalian deposit, di sini akan muncul nominal sesuai yang kalian depositkan. Kalau kalian deposit 1 juta, maka nanti di sini munculnya 1 juta. Kalau kalian deposit 2 juta, di sini munculnya 2 juta. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya, setelah teman-teman udah punya saldo rupiah di sini, barulah teman-teman bisa membeli Bitcoin di Pintu ini. Nah, gimana caranya Bang? Caranya kalian tinggal klik aja menu market. Nah, kemudian kalian diarahkan ke halaman ini guys ya. Nah, jadi di sini seperti yang teman-teman lihat di bagian paling atas itu langsung muncul Bitcoinnya. Jadi kalian nggak perlu cari-cari lagi ya Bitcoinnya. Nah, kalau udah kalian tinggal klik aja menu Bitcoin ini. Nah, maka nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman ini ya guys ya. Jadi sebelum teman-teman membeli, kalian juga bisa melihat terlebih dahulu ya berapa harga Bitcoin saat ini ya. Kemudian dalam 24 jam bagaimana ya, dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman udah yakin membeli ya, kalian tinggal klik aja menu buy ya di bawah ini. Nah, kemudian teman-teman diarahkan ke halaman ini ya.
ya. Di bagian atas ini kan ada dua menu juga tuh ya. Ada yang instan dan juga ada yang limit. Nah, perbedaannya apa Bang? Ya, kalau yang instan, teman-teman itu bisa langsung mendapatkan aset Bitcoin yang kalian beli ya. Contoh, di sini kita tulis misalnya kita pengen beli 500.000 ya Bitcoin ya. Nah, nanti kita langsung mendapatkan Bitcoinnya. Tapi ya, kalau misalnya yang limit ya, nah itu teman-teman harus ngantri dulu ya, baru teman-teman bisa mendapatkan Bitcoin kalian. Kenapa? Ya karena kalau limit tentu teman-teman ingin mendapatkan harga Bitcoin yang jauh lebih murah daripada harga yang instan ini ya. Tapi kekurangannya adalah kalau yang limit ini kalian harus antri ya, baru teman-teman bisa mendapatkan Bitcoinnya, dan antrinya itu nggak ada yang tahu ya. Tergantung apakah harga yang kalian pengen ini di 1.109 juta ini itu kejemput atau enggak. Kalau nggak kejemput ya berarti kalian nggak mendapatkan harga Bitcoin di harga ini ya. Nah itu kekurangan dari limit ya. Tapi kalau misalnya kelebihan dari instan ya, kalian bisa mendapatkan langsung Bitcoin kalian ya. Tapi kekurangannya kalian akan mendapatkan Bitcoin di harganya saat ini ya. Harganya saat ini kan di 1.120 juta. Nah otomatis kalian akan membeli Bitcoin di harga itu ya, tentu jauh lebih mahal ya. Tadi kan di limit kita bisa dapat, misalnya kita pengen beli di 1.109 juta. Nah bisa. Atau misalnya teman-teman pengen beli Bitcoin itu di harganya di 1 miliar pas. Nah itu bisa juga ya. Nah seperti ini bisa juga ya, 1 miliar pas. Kalau teman-teman ingin membeli Bitcoin di harga ini, tentunya kalian bisa hemat hingga 10% ya guys ya, kalau memang harga 1 miliar Bitcoin ini kejemput. Oke, paham ya teman-teman perbedaan antara instan dan limit. Nah di sini saya langsung praktekkan aja ya teman-teman, supaya kalian nggak bingung bagaimana cara membelinya ya. Dan di sini saya akan praktekkan menggunakan instan ya. Kita contohkan, kita akan coba membeli Bitcoin itu sekitar 100.000 ya. Di sini kan saya punya saldo 426.000. Nah kita coba beli 100.000, lalu kita tinggal klik continue. Nah, maka kita diarahkan ke halaman ini. Nah, jadi di sini langsung muncul detailnya ya. Final price-nya itu kita diberikan oleh pintu itu di harga 1.120 juta. Kemudian purchase amount-nya itu sekitar 99.000 ya, karena memang ada PPN ataupun pajak ya, seperti yang saya bilang tadi di awal sebesar 0,11%. Nah, kalau udah seperti ini kita tinggal klik aja buy now. Nah oke, langsung muncul ini ya. Jadi harga Bitcoinnya udah berubah karena memang tadi kita nggak langsung klik buy now ya. Makanya harga Bitcoinnya berubah. Jadi kita tinggal klik aja oke understand. Nah kemudian ini tinggal kita klik continue lagi, lalu kita klik buy now. Ya langsung ya. Nah jadi begitu kita klik buy now, di sini you have successfully bought ya. Kita udah berhasil membeli Bitcoin. Kita tinggal klik aja oke. Nah begitu kita udah klik oke, seperti yang teman-teman lihat di sini ya, di menu wallet kita ini saldo rupiah kita itu udah berkurang ya, udah berkurang 100.000, dan sekarang di bawahnya itu kita udah punya aset Bitcoin sebesar 0,00089116 Bitcoin. Nah kalau udah seperti ini kita udah berhasil membeli Bitcoin di pintu ini ya guys ya. Nah selanjutnya gimana Bang? Selanjutnya ya kalian tinggal hold aja ya. Ketika nanti aset Bitcoinnya ini naik ya, dari yang harganya tadi 1.120 juta menjadi 1,5 miliar ya, maka tentu teman-teman itu udah cuan juga ya, walaupun saldo kalian cuma 100.000 ya. Nah jadi naik dan turunnya harga Bitcoin ini ya dengan saldo kalian itu bentuknya persentase ya. Artinya gini guys ya, artinya kalau misalnya kalian kan tadi masukin 100.000 di harga 1.120 juta. Nah nanti misalnya harga Bitcoin itu turun ya dan menjadi 1 miliar per satu Bitcoinnya, itu saldo kalian yang 100.000 itu nggak akan hilang ya. Kalian hanya akan mengalami minus ataupun floating loss ya. Floating lossnya itu persentase ya, berdasarkan persentase ya. Kita bilanglah 1.120 juta itu sekitar 10%. Nah berarti kalian yang awalnya modal 100.000, maka nanti saldo kalian tinggal 90.000 lagi. Nah kenapa ini harus saya jelaskan? Karena memang banyak banget yang tanya ke saya, Bang, kalau saya beli Bitcoin terus Bitcoinnya turun, apakah saldo saya yang cuma 500.000 itu akan habis? Enggak ya teman-teman, karena memang perhitungannya itu berdasarkan presentase ya. Oke, udah cukup jelas dari sini teman-teman ya. Itulah bagaimana cara membeli Bitcoinnya ya. Dan buat teman-teman nanti yang pengen merealisasikan keuntungan kalian ya, katakanlah nanti harga per satu Bitcoinnya itu udah di angka 1,5 miliar ya. Kalian pengen jual tuh ya Bitcoin kalian. Nah, bagaimana cara jualnya, Bang? Cara jualnya mirip kayak tadi. Kalian tinggal klik aja menu market lagi. Nah, kemudian kalian tinggal klik aset Bitcoin. Nah, lalu kalian tinggal klik sell ya. Kalau tadi buy, kalian sekarang tinggal klik sell.
Lalu kan tinggal isi aja berapa yang kalian jual. Ya di sini kan kita punya 0,000896. Nah, contoh ya, kita akan coba jual semuanya. Lalu kita tinggal klik aja continue. Lalu klik sell now. Nah, maka you have sold Bitcoin ya. Oke, kita tinggal klik done. Nah, maka di sini seperti yang teman-teman lihat, Bitcoin kita itu udah hilang ya, dan saldonya itu udah berubah kembali menjadi rupiah. Oke, udah cukup jelas ya teman-teman video kali ini. Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanya aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.